Pemirsa, hujan deras berintensitas tinggi memicu bencana banjir dan tanah longsor di Pekalongan, Jawa Tengah. Akibat bencana ini 25 orang dilaporkan meninggal dunia, 9 orang hilang dan 10 orang mengalami luka-luka. Berdasarkan data sementara kantor SAR Semarang, total korban meninggal di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah mencapai 25 orang. Dari korban meninggal tersebut, 16 orang sudah ditemukan dan sisanya masih dalam pencarian. Banjir bandang yang memicu longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan, namun dampak terparah terjadi di Kecamatan Petung Kriono. Kurang temu, ada mobil apa kayak Avanza. Pemirsa, pasca banjir bandang dan longsor yang melanda Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah mobil tersangkut di aliran sungai. Mobil-mobil yang terseret air banjir bandang tersebut mengalami rusak parah. Sejumlah mobil ini tersangkut di aliran sungai usai bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Mobil-mobil ini terlihat rusak parah usai terseret banjir bandang sejauh beberapa kilometer. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai siapa pemilik mobil ini. Pasti gue lewat ambulan kan bawa pasien. Ya. Sementara pasca longsor, kondisi jalan di lokasi kejadian putus akibat tertutup material longsor. Akses di lokasi sangat sulit ditembus, hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Petugas serta warga sekitar berusaha membantu sebuah mobil ambulans melewati titik longsor agar bisa mengevakuasi korban luka. Selain itu, petugas serta warga juga berjibaku membersihkan material longsor agar akses jalan bisa dilewati kendaraan. Dari kejadian ini, desa paling berat terdampak adalah Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Selain itu, warga khawatir ada longsor susulan. Pemirsa, jalan Grobogan Semarang di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah tidak bisa dilalui kendaraan karena terendam banjir. Derasnya arus banjir menutup bahu dan ruas jalan sehingga membuat seluruh kendaraan yang melintas terpaksa dihentikan dan dialihkan ke jalur Gubuk dan Demak. Tambah banter. Sejumlah warga yang berada di atas tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah sempat panik dan berusaha menjauh dari jebolan tanggul. Arus sungai yang turun ke jalan raya semakin besar dan sempat membuat tanah di samping tanggul kembali longsor. Tanggul Sungai Tuntang setinggi 10 meter jebol dengan panjang 15 meter akibat debit air semakin meningkat. Tanggul ini sudah menjadi langganan banjir setiap tahun karena tidak ada upaya penanggulangan secara permanen. Hingga kini sudah ada 5 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Jebol tanggul ini adalah tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali saya ke sini. Tetapi kita sudah laporan dengan BPBS. Dan semoga untuk ke depan supaya juga diperhatikan tanggul-tanggul yang 5 titik di sini supaya tidak terjadi jebol lagi. Sementara itu, akibat luapan Sungai Tuntang ini, jalur Grobogan menuju Semarang dan sebaliknya lumpuh. Seluruh jalan ditutup sementara untuk kendaraan besar dialihkan ke jalur Demak Pantura. Untuk arus lalu lintas dari arah Semarang menuju ke Purwodadi, dari pertigaan Kemiri kita alihkan ke arah selatan, ke arah Jeketro, Pasar Turko, menuju ke Penawangan. Sebaliknya yang dari arah Purwodadi mau ke Semarang kita alihkan ke Penawangan ke kiri, Pasar Turko, Jeketro, kemudian menuju ke Kemiri maupun ke Kroto. Berdasarkan data BPBD Grobogan, Jawa Tengah, saat ini ada 6 kecamatan di Grobogan yang terdampak banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Desa Keboharjo, Kendal, Jawa Tengah terjebak di atap rumah akibat banjir yang melanda daerah tersebut. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sungai.
Tim SAR gabungan berusaha mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah di Desa Kebonharjo, Patebon, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa dini hari. Satu persatu warga yang terjebak termasuk lansia dan anak-anak dievakuasi menggunakan perahu karet. Sebelumnya, warga terpaksa menyelamatkan diri saat banjir akibat jebolnya Kali Badri dan air terus meninggi. Evakuasi dilakukan setelah air terus naik hingga ketinggian mencapai 2 meter. Banjir yang terjadi kali ini merupakan yang terparah hingga merendam ratusan rumah di Kecamatan Patebon dan Cepiring. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Indonesia terendam banjir akibat hujan deras. Di Brebes, Jawa Tengah, sejumlah desa di 4 kecamatan terendam banjir. Sementara di Kabupaten Pringsewu, Lampung, banjir merendam 200 hektar lahan sawah yang baru sebulan ditanami padi. Puluhan rumah warga di Perumahan Kutilang Raya, Kelurahan Susukan, Kecamatan Unggaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terendam banjir. Ketinggian air bervariasi bahkan mencapai 1,5 meter. Selain di Perumahan Kutilang Raya, banjir juga merendam Perumahan Sidosari dengan ketinggian mencapai 1 meter. Mengantisipasi banjir kian parah, warga langsung mengevakuasi barang-barang berharga dan kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir akibat hujan deras hingga membuat Kali Susukan meluap. Banjir akibat luapan sungai Pemali di Brebes, Jawa Tengah menyebabkan sejumlah desa di Kecamatan Jatibarang, Wanasari, Songgom, dan Larangan terendam banjir. Banjir terparah yakni di Desa Kedung Tukang, Buaran, Kebon Agung, dan Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang. Polisi, TNI, BPBD, dan PMI masih melakukan evakuasi warga terdampak banjir, terutama warga lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil untuk ditampung di lokasi yang lebih tinggi. Banjir juga menggenangi ruas jalan Provinsi Jatibarang Brebes setinggi 30 cm akibat limpahan Sungai Pemali. Warga dan pegawai Pemda Kabupaten Pringsewu terpaksa beraktivitas di genangan air. Mereka harus melewati air setinggi 40 cm untuk menuju tempat kerja. Banjir juga merendam 200 hektar lahan sawah yang baru sebulan ditanam padi. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Wai Bulog yang membawa kiriman air dari Sungai Wai 5 Pesawaran. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Kemayoran, Jakarta. Lebih dari 500 bangunan terbakar dan 1.700 jiwa terdampak. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, Selasa dini hari. Kebakaran terjadi diduga karena korsleting listrik. Akibat kebakaran, lebih dari 500 bangunan terbakar dan 1.700 jiwa terdampak atas peristiwa ini. 2 orang korban dilarikan ke rumah sakit akibat sesak napas. Sebanyak 34 unit mobil pemadam kebakaran dan 170 personel gabungan diterjunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dikendalikan pada pukul 5 pagi. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi posko pengungsian korban kebakaran di Lapangan Merah Polres Metro Jakarta Pusat. Gibran menyalami para pengungsi satu persatu. Gibran juga membagikan mainan pada anak-anak korban kebakaran. Usai mengunjungi posko pengungsian di Polres Metro Jakarta Pusat, Gibran langsung menuju ke lokasi kebakaran. Ia melihat langsung lokasi kebakaran yang melahap 11 RT dan membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Usai meninjau lokasi kebakaran, Gibran langsung meninggalkan lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga mencuri di lokasi kebakaran Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. 2 pemuda babak belur diamuk warga. Kedua pelaku beraksi bersama 3 orang lainnya menjarah harta benda milik korban kebakaran.
Emosi warga korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta tak terbendung saat mendapati sejumlah pemuda tak dikenal memasuki rumah mereka yang hangus terbakar. 2 dari 5 pemuda babak belur dihajar massa karena diduga hendak menjarah barang-barang korban kebakaran. Sejumlah warga akhirnya mengamankan kelima pelaku untuk diserahkan ke polisi. Itu masalah itu Pak, tembaga itu bukan warga sini, dia ngambil tembaga sini, habis itu juga gerak-geriknya mencurigakan juga Pak. Terus dia udah sempat ngambil sesuatu? Sempet sih sedikit doang, langsung ketahuan sama anak-anak sini Pak. Kebakaran selama 5 jam melanda 11 RT di 2 RW Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dugaan sementara, kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan berlantai 2. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran yang melanda di pemukiman di Kemayoran, Jakarta membuat ribuan warga kehilangan harta bendanya. Tak hanya harta, seragam pun tak bisa diselamatkan warga untuk anak-anaknya bersekolah. Kebakaran yang melanda di permukiman di Kemayoran, Jakarta membuat warga panik saat mengevakuasi barang berharga mereka dari dalam rumah. Sementara beberapa di antaranya berusaha memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Namun naas, besarnya api membuat ratusan rumah hangus terbakar. Ribuan jiwa pun otomatis kehilangan tempat tinggal dan harta benda mereka. Tak hanya harta, seragam sekolah anak-anak pun tak terselamatkan karena mereka harus menyelamatkan nyawa keluarga. Baju aja satu potong aja. Tapi sempat bawa baju nggak? Atau yang dipakai di badan aja gitu? Yang dipakai di badan aja. Anak ada berapa? Anak ada 4. Dua keluarga. Berapa orang? Dua keluarga. Total 543 rumah terbakar dalam bencana ini. Saat ini petugas mendata tidak ada korban jiwa, tetapi sebanyak 1.797 warga kehilangan tempat tinggal mereka. Ratusan korban tercatat mengungsi di Polres Jakarta Pusat. Guna memadamkan api, 29 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sampel DNA keluarga korban kebakaran Glodok Plaza telah diuji oleh tim DVI Rumah Sakit Polri. Proses identifikasi ini membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu. Tim DVI Rumah Sakit Polri telah mengambil 13 sampel DNA milik keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Sampel ini digunakan untuk proses identifikasi jenazah korban yang telah diterima oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Proses identifikasi membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu, tergantung dari sampel DNA dari keluarga korban. Dari hasil DNA yang diambil dari keluarga korban, pihak Rumah Sakit Polri akan mencocokkannya dengan data korban. Pemeriksaan fisik di kamar jenazah, kemudian mengambil sampel DNA dari jenazah sudah dilaksanakan, kemudian dikirim ke lab kita sehingga kita proses. Kemudian keluarga korban juga telah memberikan data-data tentang orang yang dinyatakan hilang, dan dari mereka kita ambil juga sampel DNA-nya, dan semuanya yang setelah kita ambil kita proses di lab laboratorium DNA Puskesmas Polri. Seperti yang saya berulang kali sampaikan bahwa normalnya itu 1 sampai 2 minggu. Namun bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat ya, tergantung dari kapasitas kemampuan dari lab kita ya. Sementara itu pihak Rumah Sakit Polri mengungkapkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan untuk mendapatkan hasil DNA yang valid. Hal ini lantaran kondisi sampel DNA yang diambil dari tubuh korban tidak ideal. Namun tim DVI dari Rumah Sakit Polri telah mengambil sampel DNA dari seluruh jenazah ataupun bagian tubuh jenazah yang ada untuk diidentifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.